Seorang gadis berjalan masuk ke dalam elevator. Halusinasi Su Jin muncul lagi. Dia melihat wanita itu sedang disiksa. Pria yang menyiksanya, dagunya ada sebuah bekas. Dia buru-buru mengejar gadis itu dan memperingatinya. Jangan masuk, mungkin bisa ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi gadis itu tidak memedulikannya. Menyingkirkannya lalu masuk ke dalam. Di waktu yang bersamaan, seorang pria yang mukanya sangat jutek muncul di hadapannya. Dan dagunya, ada sebuah bekas luka. Demi menolong gadis itu, Su Jin mengikuti laki-laki itu masuk ke dalam elevator. Meski ketakutan dia mengatakan ke pria itu. Pria itu memunculkan ekspresi yang kejam. Dan langsung menyekik lehernya. Dan di saat itu, dia tiba-tiba melihat takdir pria itu. Dia dibunuh oleh seseorang. Lalu memasukkannya ke dalam koper dan membawanya pergi. Tidak menunggunya berkata, elevator pun sampai. Dia dilempar keluar dengan keras. Suaminya pun muncul, dan langsung memeluknya. Su Jin panik, tidak berhenti berkata ke suaminya. Pria di lantai 7 itu akan mati. Tapi suaminya tidak percaya, mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Dan memberikannya obat. Berkata setelah tidur semuanya akan menjadi baik. Di tengah malam, Su Jin terbangun. Dia pergi ke lantai 7. Dan mendengar suara yang dikeluarkan oleh gadis itu dari dalam. Dia baru saja ingin membunyikan bel pintu. Tiba-tiba mendengar suara pintu. Dia ketakutan langsung bersembunyi di tangga darurat. Saat itu, seorang pria yang memakai topi menarik sebuah koper keluar. Melewati pintu, dia menyadari orang itu bukan orang lain, tapi adalah suaminya sendiri. Besok paginya, suaminya bersikap seperti tidak ada terjadi apa-apa. Bahkan membuatkan istrinya sarapan. Dia tidak bisa menahannya dan bertanya. Su Jin pun semakin curiga. Hari ini dia mendapatkan paket dari teman kerjanya. Barang pribadi yang dia tinggalkan di kantor. Di dalam buku dia menemukan fotonya sendiri. Tetapi pria yang di dalam foto itu bukanlah suaminya sekarang. Dia pun menanyai teman kerjanya. Hubungan dia dengan suaminya itu seperti apa? Teman kerjanya agak ragu, tapi akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Sebenarnya beberapa bulan lalu, kau ada menyarankan untuk bercerai. Su Jin mulai berpikir jauh. Dia memutuskan untuk lapor ke polisi. Dan di sisi lain, suami sedang mempercepat proses imigrasi. Bahkan mengganti jadwal penerbangan. Sebenarnya, dia dari awal sudah memasang pelacak di HP istrinya. Sehingga dengan jelas mengetahui posisi istrinya. Saat itu dia melihat istrinya sedang di kantor polisi. Dengan buru-buru dia mengejar ke kantor polisi. Su Jin pun langsung panik. Di depan polisi menunjuk dia. Sang suami tidak mengubah pernyataannya. Untuk menemukan kebenaran, polisi hanya bisa pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa. Saat membuka pintu kamar lantai 7, perempuan itu terdiam. Apartemen itu ternyata kosong. Sama sekali tidak ada orang yang tinggal. Bahkan pemilik gedung itu berkata, kamar ini sudah beberapa bulan tidak terjual. Kasus ini tidak akan selesai. Suami juga tidak menyalahkannya. Seperti biasa dia memberikan obat kepadanya. Tapi kali ini, Su Jin tidak menelannya. Menunggu suaminya pergi, dia pun keluar untuk memeriksa. Dan di dalam elevator, dia bertemu dengan pria yang ada di dalam fotonya. Dia diam-diam mengikutinya. Mengetahui pria itu dipaksa tagih hutang oleh kreditur. Pria itu pun mengenalinya. Ia tidak begitu terkejut. Dia membawa Su Jin pulang ke apartemennya. Mulai membuka laci, perabotan di dalam kamar. Membuat Su Jin merasa sangat familiar. Pria itu berkata kepadanya, malam ini pukul 8 ketemu di tempat yang kita janjikan. Dan dia pun pergi. Su Jin pun semakin ragu. Dia berusaha mencari petunjuk lainnya. Dan menyatukan semua petunjuk. Tetapi adegan selanjutnya membuat dia lebih terkejut. Di dinding apartemen ini, ternyata dipasang foto nikah mereka. Apakah dia barulah suaminya yang sebenarnya? Apabila benar seperti ini, pria yang di rumahnya itu sebenarnya siapa? Di malam hari, sesuai dengan perjanjian mereka bertemu di suatu bangunan. Dan menemukan suami palsunya sedang menarik mayat.
dan memasukkannya ke dalam. Dia yang panik pun ketahuan. Lalu dia mengambil pisau untuk melindungi dirinya. Menghadapi suami palsunya. 당신 누구야? 당신이 죽인 사람, 그 사람이 지우 씨야. 내려가서 다 얘기해줄게. 누구냐고! Sujin sudah kehilangan kendali. Dia perlahan-lahan mundur ke tepi bangunan. Sebentar lagi akan jatuh. Untung saja polisi saat itu pun datang dan menolongnya. Tapi yang lebih aneh adalah mayat yang baru saja dia masukkan sudah hilang dan tidak ada jejak. Apakah semua ini benar-benar hanya halusinasinya? Sujin pun frustasi. Tapi polisi merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengambil palu dan menghancurkan semen di dinding. Yang membuat orang terkejut adalah di dalam muncul sebuah tangan. Ternyata di dalam ini benar-benar ada mayat, tapi sudah mati dalam waktu yang lama. Sujin bukan bisa melihat masa depan, tapi kembali lagi ke masa lalu. Di kantor polisi, suami palsu berkata dengan muka tanpa ekspresi. Pria yang di dalam semen itu dialah yang membunuhnya. Pria itu dan Sujin barulah pasangan suami istri yang sebenarnya. Dan dia sendiri adalah kakak adopsinya Sujin. Nama aslinya adalah Sunwo. Setelah Sujin hilang ingatan, dia berpura-pura menjadi suaminya. Tujuannya untuk membohonginya dan mendapatkan kompensasi dari asuransinya. Tetapi Sujin merasakan hal itu bukanlah yang sebenarnya. Dia ingin lebih mengetahui hal itu. Sunwo pun tidak ingin membicarakannya lagi. 더 이상 할 말 없습니다. 그만하시죠. Sujin pun pulang ke rumah. Di lantai bawah, dia bertemu dengan seorang gadis. Hatinya tergerak, menanyai nama sang gadis. 최수진, 김수진이라니까? 무서운 동생. Ternyata gadis ini adalah dirinya di saat masih anak-anak. Lalu gadis yang di lantai 7 itu siapa? Ternyata itu adalah dirinya di saat remaja. Saat itu dia disiksa oleh ayahnya. Lalu kakaknya datang untuk melindunginya. Dan tidak sengaja membunuh ayahnya. Dan di tengah malam membawa mayat sang ayah pergi. Saat itu, Sujin baru menyadari. Ternyata dirinya bukan bisa melihat masa depan. Tetapi sedang halusinasi tentang kejadian yang dia pernah lalui. Sejak saat itu, dia sangat merasa bersalah kepada kakaknya. Setelah tumbuh besar, dia menikahi seorang pria. Tapi pernikahannya tidak bahagia. Suaminya sangat temperamen, dan banyak hutang. Dia sudah berkali-kali mengatakan untuk bercerai. Tapi suaminya tidak setuju. Dan di malam itu, penagih hutang itu bertemu dengan suaminya di gedung. Siapa sangka ternyata suaminya membunuh penagih hutang tersebut, dan memasukkannya ke dalam lubang. Dan memasukkan semen. Sujin yang diajak ketemuan pun melihat semua kejadian itu. Suami takut Sujin akan melapor ke polisi. Pun memukulnya. Melindungi dirinya sendiri, Sujin memukul kepala suaminya. Dan suaminya pun tidak bernafas. Dia yang ketakutan hanya bisa menelepon kakaknya datang. Sunwo sambil menenanginya. Dia memasukkan mayat pria itu ke dalam semen. Saat itu Sujin menjadi sangat lemah. Dia perlahan-lahan jalan ke tepi bangunan. Sejak kecil hingga dewasa, tiap kali dia melakukan kesalahan selalu kakaknya yang menanggungnya. Dirinya seperti pembuat masalah. Tidak berhentinya membuat kakaknya repot. Terakhir dia tidak ingin menyusahkan kakaknya lagi. Dan lompat jatuh ke bawah dari atas. Dengan cepat dia menolongnya. Sehingga dia masih hidup. Sampai saat ini, semua ingatan Sujin pun kembali. Polisi memberikannya sebuah alamat. Mengatakan tempat itu barulah rumah aslinya. Tapi baru saja masuk ke dalam tidak berapa lama. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Pria yang masuk adalah suami aslinya. Ternyata malam itu dia tidak mati. Dan setelah itu, dia terus mencari kesempatan untuk balas dendam. Sujin ingin melapor ke polisi. Tapi sudah terlambat. Pria itu tanpa berkata-kata langsung memukul kakinya hingga patah. Dan menyiram bahan bakar, lalu menyalakan api. Sehingga rumah itu terbakar. Polisi yang datang pun untungnya sempat menangkapnya. Tapi Sujin yang terluka tidak bisa bergerak untuk kabur. Saat itu Sunwo datang lagi menyelamatinya. Di saat itu, dia tahu Sujin dalam bahaya. Diam-diam keluar dari kantor polisi dan langsung pergi dengan cepat. Tapi bara api semakin membesar. Dia tidak bisa kabur keluar. Hanya bisa menunggu pertolongan dan menenangi Sujin.
오빠 나 이제 다 기억나. 울지 마. 나는 그럴 수밖에 없었으니까. Di saat Su Jin sudah siuman, polisi berkata kepadanya, Sun Wo sudah mati. Sebelum dia mati, dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Su Jin. Di akhir cerita, Su Jin pergi sendiri ke tempat yang mereka sudah janjikan. Sun Wo selalu hidup di dalam hatinya. Dan kenapa bisa ada dua foto nikah? Karena mengikuti tradisi, sebelah kanan pengantin adalah pengantin pria, dan keluarga adalah berdiri di sebelah kiri pengantin. 보내지 말까?